Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perbincangan kita malam ini kita ditemani oleh kawan lama kita Pak Edwin Adrian, lengkapnya Profesor Edwin Adrian. Beliau ini salah satu dari sedikit orang Indonesia yang masuk di dalam panelnya dari Climate Change IPCC. Bahkan beliau ini wakil ketua kelompok 1. Kita tentunya cukup berbangga ada orang Indonesia yang ikut langsung terlibat di dalam forum expert di climate change yang sangat prestisius. Pak Edwin, kita mohon waktunya ya Pak Edwin malam ini bincang-bincang banyak hal yang mungkin sekarang isunya lagi lagi cukup hot gitu ya. Pemerintah ini yang paling terakhir adalah isu tentang net zero. Jadi apa itu net zero? Saya ingin tahu dari Pak Edwin. Di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kelihatannya kalau saya nggak salah tangkap IPCC baru saja menyelesaikan sebahagian ya besar dari assessment reportnya, assessment report ke-6. Nah, di mana Pak Edwin dan kawan-kawan dari Indonesia itu ada yang terlibat di situ. Ditambah lagi isu yang ketiga adalah dalam waktu mungkin 2 bulan lagi mungkin ya kita akan menghadapi sidang UNFCCC di Glasgow ya, di mana Indonesia juga pasti akan terlibat di situ. Pak Edwin tentunya salah satu bagian di situ. Apa yang Pak Edwin bisa ceritakan? Mungkin kita mulai dengan yang pemerintah selain katakan 2 itu Pak Edwin, 1 mengenai net zero, 1 lagi mengenai keekonomian karbon. Kalau Pak Edwin bisa mengantarkan kita di hal seperti itu, barangkali bisa mengena kepada kawan-kawan. Silakan Pak Edwin. Oke, baik. Yang saya hormati Pak Wendy Ali Tenang dan para senior saya yang biasa tempat saya berbincang-bincang. Selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sama Pak Wendy ini juga sebenarnya sudah aktif. Pak Wendy itu di climate change biasanya soal perhubungan. Sebagai dulu staf khusus Menteri Perhubungan bagian climate change untuk transportasi. Jadi ada beberapa karya yang Pak Wendy dulu dan kita kadang sering bertemu juga di arena COP kalau nggak salah di Durban di South Afrika apa ya? Lalu juga ada di Cancun mungkin ya. Yeah. Jadi tadi isu yang disampaikan mengenai net zero, jadi memang sebenarnya itu bagian dari kebijakan baru yaitu Paris Agreement. Jadi Paris Agreement ini sebenarnya lebih ambisius dari yang sebelumnya itu Kyoto Protocol. Kyoto Protocol yang dihasilkan sebagai dorongan dari hasil asesmen kedua IPCC. Jadi itu memberi Kyoto Protocol itu dulu kriterianya begini. Jadi kita kembali ke tahun 1990. Jadi kira-kira emisi pada tahun 1990 itu berapa dan kita kembali ke situ. Nah, tapi kalau Paris Agreement ini lebih ambisius dan lebih adil saya bilang. Karena Kyoto Protocol sendiri kenyataannya sudah ditinggali oleh negara-negara yang pengusulnya. Jadi Amerika, Jepang, dan sebagainya itu sudah keluar dari Kyoto Protocol. Ya, jadi saya kembali lagi tadi bedanya Paris Agreement tahun 2015 dengan Kyoto Protocol yang sebelumnya menjadi dasar agreement multilateral perubahan iklim itu. Kalau Kyoto Protocol kita kembali kepada emisi tahun 1990. Jadi semua pembangunan dan sebagainya kembali ke sana. Tetapi Paris Agreement itu tidak ada negara-negara istilahnya Aneks 1 dan sebagainya, negara maju dan berkembang, lalu semua itu bertanggung jawab pada masing-masing. Jadi kita boleh menetapkan laju pembangunan yang kita inginkan, tetapi kita harus berbasis
net zero emission itu. Artinya berapa yang kita hasilkan atau emisikan itu dapat kita serap kembali gitu. Jadi kemampuan kita menyerap itu akan diperhitungkan, sangat diperhitungkan. Jadi kita boleh melakukan pembangunan sesuka kita mau dan dapat menghasilkan balance yang disebut net zero emission. Nah, itulah net zero emission itu pada Paris Agreement ini. Jadi ini tidak pada negara-negara maju, tapi semuanya itu gitu. Diharapkan begitu. Itu karena sekarang tuh yang menjadi topik yang paling hangat adalah menjaga suhu bumi itu kenaikannya itu tidak lebih dari 1,5 derajat. Jadi dasarnya itu. Saya kira gitu Pak. Pak Edwin, jadi kalau net zero artinya semua emisi yang kita keluarkan itu seimbang, minimal seimbang dengan apa daya serap kita ya. Daya serapnya itu dalam arti kata dari mana? Dari hutan, dari tanah, dari laut, apa bentuknya gimana? Penyerapannya. Ya memang serapnya boleh dari mana saja gitu. Tapi kebanyakan negara itu biasanya yang utamanya pertama itu daya serap itu dari hutan atau daya serap dari kemampuan dari apa land use land cover change. Indonesia saat ini mengusulkan masukan dari unsur kelautan. Nah itu kelautan dari hutan bakau, padang lamun dan sebagainya. Tapi ini masih lama ceritanya, mungkin butuh 3-4 tahun lagi agar dapat diimplementasikan. Karena dalam sidang-sidang COP itu masuk dulu ke dalam sidang SAPSA, lalu SAPSA ke SBI ditetapkan oleh presidensial deklarasi dan sebagainya. Jadi masih jauh stepnya. Tetapi kita membayangkan demikian. Yang lain hal itu mungkin bisa dilakukan cepat dengan menerapkan carbon capture and storage. Carbon capture and storage. Maaf. Jadi hal ini kita yang ada di atmosfer itu lalu diendapkan ke dalam lapisan bumi. Biasanya lapisan bumi itu adalah bekas-bekas dari lubang-lubang minyak bumi itu. Itu carbon capture and storage teknologinya itu. Kalau dengan itu diharapkan bisa cepat untuk mendapat emisi yang negatif. Pak Edwin, saya tanya ya, ini kalau misalnya saya nggak tahu di katanya sih Indonesia kalau dari sisi balance itu kalau dari sisi hutan kita masih plus ya, dalam arti kata emisi kita dari hutan masih lebih kecil daripada daya serap. Hingga sisanya itu kalau dihitung dengan emisi kita di sektor industri atau di sektor pembangkit, barangkali kita masih agak optimis sekali. Karena kalau carbon capture kan teknologinya masih cukup lama ya, masih baru kita dan harganya mahal. Nah, yang kita bertanya gini, kalau misalnya kita kurang atau ada negara lain kurang lah katakanlah, apakah dia masih boleh mengonsep dalam konsep karbon apa namanya net zero ini? Carbon trading. Ya. Ya carbon trading masih bisa dilakukan. Saya rasa masih open itu. Tapi itu bukan opsinya. Jadi masih banyak opsi lain, misalnya dari sektor energi juga kita banyak bisa melakukan sesuatu untuk sektor energi. Nah, kita juga hutan tuh belum seluruhnya kita melakukan offset yang sebenarnya. Jadi berapa yang kita hitung tuh belum seluruhnya. Nah, jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk menghitung di mana yang kita sebenarnya dapat melakukan net emisi itu di kehutanan dan sebagainya. Tadi kan saya berikan tambahan yang di sektor misalnya dari sektor energi, misalnya panas bumi itu kan sebenarnya juga bisa dikatakan sustainable, jadi zero emission sebenarnya kalau sudah berjalan. Nah itu harus diperhitungkan juga. Jadi kita sebenarnya membutuhkan banyak ahli untuk melakukan ilmu dekarbonisasi ini. Jadi di Pertamina itu mereka harus punya banyak ahli untuk lebih baik mengukur
mana yang kita lakukan dekarbonisasi ini atau net zero tadi? Pak Edwin, ini ada kan ya kebetulan yang kawan-kawan yang hadir ini ada di antaranya ada Pak Edi Effendi, Pak Andi, Bu Amita dan lain-lain kan. Kalau mereka ingin menyampaikan atau menanya sesuatu, kita persilahkan ya Pak ya, silakan. Ya boleh Pak. Ya, oke. Jadi Bapak-bapak, Mbak Andi, kalau ada yang ini silakan. Ya, saya mulai Pak. Ya. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Edi. Tampaknya kok saya lihat agak optimis ya. Nah, hanya saja apakah implementasi atau kemudian kebijakan-kebijakannya untuk melakukan proses entah itu proses perhitungan, proses modeling dan proses implementasinya itu mengejar target-target yang dikejar. Sebab begini, kemarin pada waktu Pak Emil itu memberikan kuliah di IB itu masih menyatakan bahwa pemerintah Indonesia itu masih ragu-ragu istilahnya untuk katakanlah seperti misalnya mentargetkan 2050 itu betul-betul akan terselesaikan atau kemudian 2060 terselesaikan. Sebetulnya permasalahannya ada di mana? Permasalahan mendasar itu Pak Edwin. Kalau boleh saya kasih tanggapan, kalau saya lihat dari polisi pemerintah itu, kita melihat masih sektor energi itu kita masih berat ke batu bara itu. Saya juga mendengar katanya yang tadi CCS, Carbon Capture and Storage itu sudah diusulkan di Indonesia itu akan dibangun tahun 2027. Jadi masih ada waktu untuk itu. Saya juga memperkirakan nanti CCS itu juga merupakan satu opsi yang harus dibangun pada negara-negara besar. Jadi kayak Indonesia itu sudah tidak ada waktunya lagi, kita harus menerima penerapan dari CCS tadi. Jadi ada satu daerah yang dibangun bukan pabrik, jadi untuk menampung emisi-emisi negatif itu. Dan kita juga sebenarnya banyak lagi teknologi-teknologi lain yang tadi saya sebutkan itu, batu bara atau geothermal, itu yang panas bumi dari gunung api dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi yang dipakai oleh BPT, misalnya pernah ada namanya teknologi dari biota laut, itu biota laut yang fitoplankton dan sebagainya, itu sebenarnya sangat negatif sekali, bagus itu. Tetapi target pemerintah, kalau saya dengar kemarin dari Dijen Perubahan Iklim KLHK, mereka targetnya masih sektor kehutanan. Nah, saya bilang sektor kehutanan apabila kita dapat menerapkan hukum dengan baik dan menghentikan laju kebakaran hutan, saya rasa itu banyak sekali bisa kita lakukan dari situ. Jadi kalau saya sih sebenarnya keseluruhan dari target dari zero emission ini di seluruh dunia sebenarnya bisa dikatakan selalu ambisius, kalau saya bilang agak ambisius. Dan Indonesia sebenarnya kalau kita jujur saja, pemerintah mengatakan bahwa tahun 2060 itu sebenarnya itu sama seperti negara-negara besar kayak Cina dan Amerika. Saya nggak tahu dia sebenarnya kapan, tapi Cina tuh mengatakan 2060, India dan sebagainya. Jadi kita masih rata-rata dunia. Kalau yang 2050 itu mungkin Uni Eropa dan beberapa negara Asia, negara Afrika saja. Jadi saya bilang target pemerintah untuk mencapai 2060 itu harus kita dukung, dan minimal itu dulu. Minimal patokan kita adalah 2060 dan kita dukung dulu. Jadi biarkan kita mempunyai suhu bumi melewati 1,5 derajat mungkin tahun 2040 sampai 2060, dan kita akan kembali mengontrolnya pada dekade berikutnya gitu. Ini mumpung Pak Edwin bilang ya, kita biarkan seluruh dunia sampai berapa, 1,5 ya, itu ada pada 2040. Nah ini kan ada istilah lagi yang orang bilang peak itu ya Pak ya, 2040 kita naik terus, nanti peaknya di sini
terus harapannya kan turun gitu ya pengertiannya itu di apa namanya, yang kita baca sih. Di orang-orang itu menulis kan 2030, 2030, 2030 kan 10 tahun lagi ya. Gitu. Iya, iya. Terus kalau yang kaitannya dengan Pak Edwin kan benar sekali di AR6 itu assessment report itu. Apa Pak hal yang apa ya yang signifikan lah yang mungkin perlu kita Iya, iya. ketahui gitu. Ya Pak, ada. Jadi bisa saya tanggapi. Jadi sangat ada sekali. Jadi tahun 2018 kemarin IPCC merilis laporan khusus perubahan iklim global dengan suhu 1,5 derajat, batas suhu 1,5 derajat. Nah itu kita mendapat perhitungan waktu itu dari hasil skenario model bahwa perhitungan kita akan melampaui 1,5 derajat itu pada tahun 2030 disampaikan tadi Pak Wendy sampai maksimal 2052 katanya. Dari 2052 itu yang skenario paling rendah, yang 2030 skenario paling tinggi tanpa melakukan mitigasi. Nah kebetulan pada assessment report yang ke-6 kemarin yang baru dirilis tanggal 9 Agustus itu kita mengupdate perhitungan itu dan dari hasil skenario yang ada ternyata mohon maaf itu hasil skenario-nya itu kita mencapai suhu skenario yang paling rendah sekalipun itu pada tahun 2042. Jadi kita akan mempercepat sekitar 10 tahun dari skenario yang ada tersebut. Salah satu penyebabnya itu adalah NDC atau National Determined Contribution atau kontribusi sukarela dari negara-negara seluruh dunia yang sudah kita hitung oleh IPCC itu ternyata masih memberikan hanya sepertiga dari kebutuhan yang seharusnya. Jadi itu makanya ini macam red alert kata Sekjen PBB Guterres itu mengatakan ini laporan IPCC yang ke-6 itu sebagai red alert alarm merah gitu. Jadi karena kita masalahnya malah dipercepat gitu menaikkan suhu itu melampaui dari 1,5 derajat itu. Jadi begitu Pak. Iya. Kemarin ada salah satu seminar begini saya hadir. Rupanya pembicaraan mengenai transisi energi ya, karena energi menjadi salah satu beban yang besar ya yang terbebani di dalam energi kita. Mungkin juga endisi di negara lain ya, sehingga ada transisi energi ke energi bersih. Di kita ada tuh rencana market sekali besar ya. Tapi sebagian orang langsung evaluasi kelihatannya wah mungkin agak berat. Jadi sekarang di ada krisis energi juga. Sehingga hal-hal seperti ini menyebabkan optimisme yang baru mulai dibangun dengan mengintroduksi zero dan lain yang 2030. Kemudian jadi ikut dipertanyakan Pak Edwin itu. Nah apalagi negara seperti kita, karena mereka bilang bahwa negara seperti Eropa aja kemudian berpikir 2 kali dengan krisis energi seperti ini, sehingga mereka cepat-cepat untuk sebagian menghidupkan kembali pembangkit batu baranya. Begitu juga Cina katanya, yang gembar-gembor mengenai energi bersih ternyata diam-diam satu bahwa berapa puluh gigawatt energi dari batu bara baru commissioning, jadi baru masuk bagi dia. Jadi dia tetap memakai juga energi batu bara. Ini kelihatannya jadi kita jadi bingung juga dengan batu Indonesia. Terus trennya sebetulnya yang gimana Pak? Sejujur apa sih orang tuh di dalam Paris Agreement, di dalam NDC, NDC lebih kepada political service, lip service saja, tapi kenyataannya diam-diam mereka punya strategi sendiri gitu. Ya memang
Kalau strategi masing-masing ya susah Pak ya, namanya kepentingan pembangunan dan politik masing-masing. Tapi saya melihatnya itu minimal ada niat baik gitu. Karena dari perubahan dari Kyoto Protocol ke Paris Agreement itu bagi saya sudah sangat ambisius. Nah, kita jalankan saja Paris Agreement ini, karena dalam Paris Agreement ini MRV-nya atau sistem evaluasi atau measurable, reportable, dan verifiable dari MRV dari Paris Agreement ini cukup bagus dan nanti akan dituangkan ke dalam Global Stocktake yang diperiksa oleh IPCC. Dan ini akan dilakukan secara periodik setiap 5 tahun, dari tahun 2023, 2028, seterusnya. Jadi saya bilang nanti ini kan belum berakhir, ini apa filmnya belum berakhir. Jadi nanti ada episode berikutnya setelah Paris Agreement. Jadi nanti akan ada episode yang saya pikir akan lebih agresif lagi, dan gimana karena besok ini kita kan akan tahun depan tuh Indonesia akan jadi ketua G20 dan kita dipesankan untuk lebih memperhatikan masalah perubahan iklim ini, dan kita melihat bahwa sebenarnya masalah contohnya fossil fuel itu kan sudah sangat strict, sekarang itu sudah sangat strict, dan berbagai negara sudah melakukan ada yang namanya phase out coal, jadi sumber batu baranya kapan mau matinya, jadi mereka sudah punya schedule kapan mau akan matikan dan sebagainya. Meskipun saya lihat ada yang main mata dan sebagainya, kayak sekarang ini lagi krisis energi kan, jadi ada yang main mata dan sebagainya soal energi ini. Tapi saya melihat ke depannya itu akan lebih strict lagi, dan kita sendiri baru sudah mengalami tahun 2017 kemarin sekitar bulan April kita kan mendapat resolusi Parlemen Eropa bahwa kelapa sawit Indonesia itu tidak boleh masuk Uni Eropa. Alasannya bukan karena kelapa sawit itu kurang enak, kurang bagus dan sebagainya, tetapi karena pembukaan lahannya dengan kebakaran hutan. Jadi masalahnya karena masalah perubahan iklim juga, karena emisi karbonnya. Jadi itulah, jadi saya melihatnya ke depannya akan banyak lagi hal-hal yang akan lebih bermain dalam, bukan hanya dari konferensi COP, tapi hal-hal yang diatur oleh hubungan bilateral antar negara dan sebagainya, atau hubungan antara kelompok negara dengan satu negara dan lain. Jadi saya bilang itu saya masih optimistis, dan Indonesia ini sebenarnya belum punya agenda atau phase out dari coal tadi atau penutupan dari batu bara. Tapi saya optimistis bahwa perubahan-perubahan itu akan semakin sering kita alami ke depan. Pak Edwin, saya tanya Edwin. Jadi Pak Edwin pernah ada menarik kalimatnya tadi. Halo Pak. Saya salah. Pak Edwin. Ini Pak Edwin. Gimana Pak? Tadi Pak Edwin ada yang menyatakan yang menarik tadi soal MRV. Ya. Kalau masalah Pak Edwin menyatakan bahwa nanti akan IPCC akan diminta untuk meng-MRV capaian emisi dari masing-masing negara, apa begitu? Iya betul Pak. Itu namanya Global Stocktake, dan IPCC sudah diminta oleh COP itu menyesuaikan jadwal tayangnya. Jadi kan sekarang ini kalau dilihat yang kemarin tanggal 9 Agustus itu tahun 2021, sebelumnya adalah tahun 2013, itu sekitar 8 tahun. Nah, jadi kita diminta untuk, kemarin itu kami di IPCC memutuskan bahwa jadwalnya Global Stocktake itu 2 kali adalah 3 kali periode IPCC. Jadi 2 kali Global Stocktake itu dianggapnya ada 7,5 tahun kali 2, 15 tahun. Itu merupakan 3 kali periode IPCC. Jadi IPCC-nya periodenya itu sekitar 5 tahun sekali. Kita diupdate terus gitu. Jadi sudah, karena semua tools atau metodologi untuk penghitungan emisi yang lazim atau diterima secara umum itu adalah keluaran dari metode-metode IPCC. Jadi begitu. Jadi kami diminta untuk membantu dalam MRV tersebut. Saya garis bawahi benar nih Pak, karena kita di IQ Pak dilakukan begitu, tapi itu sifatnya sektor ya. Jadi kalau per negara ini sifatnya lebih pelik, jauh lebih pelik. Sebenarnya
Tapi saya senang sekali mendengarnya, tapi mungkin saya nggak kebayang susahnya gini. Jadi artinya setiap negara nanti NDC-nya, capaian NDC-nya akan diverifikasi gitu ya Pak ya? Iya begitu, rencananya begitu Pak. Karena sudah kami lakukan terhadap laporan kami tahun 2018 itu dan keluar angka sepertiga yang diajukan oleh sukarela seluruh dunia tuh ternyata hanya sepertiga dan kami hitung gitu. Jadi sudah dilakukan kemarin sebelumnya. Nah nanti akan lebih reguler lagi dilakukan gitu rencananya. Ada kalau dari kawan-kawan ada yang mau itu intervensi apa silahkan Pak ya, untuk diskusi 12. Di sini ada Pak Edwin. Ya Pak. Dengan Pak Hamam di sini. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat semua. Pak Edwin, jadi kalau IPCC itu ada nggak bicara tentang net zero emission ya Pak? Yang terkait dengan pemanfaatan energi itu. Karena kan memang faktor dari perubahan iklim itu sangat dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya energi kita gitu Pak. Apakah di dalam climate change ini yang ditargetkan net zero emission 2050, sementara kita sendiri masih mengupayakan energi baru dan terbarukan, energi mix-nya itu sampai 2025 itu mencapai 23%. Tapi sesuai dengan outlook energi yang dikeluarkan oleh Pak Adiarso di Pusat Pengkajian Industri Energi dan Proses, itu nggak mungkin 23% itu juga. Jadi bagaimana caranya? Kemarin saya juga menghadiri acara RD 20 ya, yang memang fokus dari RD 20 yang di Jepang itu adalah bagaimana kita bisa mencapai net zero emission dalam pemanfaatan energi juga. Mungkin Pak Edwin punya insights gitu ya terkait dengan perubahan iklim. Bukan hanya perubahan iklim untuk disaster management gitu ya, dalam hal mengatasi permasalahan kebencanaan, tapi menyentuh berbagai kehidupan ya Pak, perubahan iklim itu ya Pak. Ya betul Pak. Ya. Ya baik Pak Hamam, jadi makasih atas pertanyaannya. Jadi dalam kajian IPCC itu dua sektor terbesar itu adalah sektor energi dan sektor land use. Land use itu kehutanan, pertanian, dan perubahan hutan ke arah industri dan perkotaan dan sebagainya. Nah, yang sektor ketiga, keempat, lima itu adalah biasanya industri, transportasi, dan yang terakhir adalah bangunan seperti waste atau sebagainya. Jadi satu atau dua itu biasanya adalah energi atau land use tadi. Nah, kalau keyakinan dari KLHK saya baca kemarin update terbaru tahun 2021 masih dalam hal kehutanan. Jadi bagaimana kita menghentikan kebakaran hutan dan kita dapat menegakkan hukum yang lebih kuat lagi. Tapi saya melihat sektor energi ini sangat menjanjikan juga karena seperti saya cerita kemana-mana, biasanya saya bilang bahwa sektor energi ini adalah sektor dari geothermal. Itu geothermal itu karena kita belum dapat memfungsikan geothermal dan belum pada jumlahnya masih belum cukup. Jadi belum menemukan ini ya titik titik potensinya balance. Gitu. Ya. Titik balance jadi. Iya, betul. Kita kan sebenarnya karena geothermal itu hanya 1-2 berapa tempat saja. Dan kalau kita udah kayak Jepang atau Selandia Baru dan banyak itu sebenarnya potensi kita itu paling besar di dunia. Karena gunung api di Indonesia itu jumlahnya 127 itu yang terdata dan itu paling banyak, jumlah terbanyak di dunia. Dan kita kalau misalnya punya geothermal itu 50 atau 1 stasiun itu bisa dapat kanibal antar mereka sendiri, dapat lebih efisien, nanti pemakaiannya akan lebih efisien, pasti itu. Nah, jadi nanti saya melihatnya bahwa sektor energi ini kalau semakin banyak pada suatu sektor seperti geothermal, nanti akan percepatannya akan semakin cepat itu. Bukan membangun
5 geothermal itu di awal itu sama seperti membangun antara 55 sampai 60, akan lebih cepat pas 55-60 tadi. Akan lebih cepat lagi kalau udah 100. Karena itu tadi. Nah, lalu yang berikutnya yang saya tunjuk lagi itu adalah sektor energi kelautan. Sektor energi kelautan itu sekarang sama sekali belum dibahas sama sekali karena kita belum punya pembangkit untuk masalah itu. Padahal sektor kayak arus laut dan contohnya seperti contohnya selain arus laut itu apa gelombang atau ombak yang di tepi pantai. Nah, kita kan sebenarnya mempunyai pantai terbesar nomor 2 di dunia. Jadi nggak dapat dipungkiri setelah Kanada adalah Indonesia. Jadi itu sumber yang kita sangat melimpah sekali. Jadi namanya gelombang atau ombak di laut itu kan tidak selamanya naik di atas terus sampai naik turun ya. Dan suatu waktu dia akan mengakumulasi energi yang cukup sehingga akan dapat menghasilkan energi yang lumayan kecil-kecil ke pantai. Dan ini sangat menjanjikan sekali, tapi belum dibahas oleh pemerintah kita. Jadi saya melihat ke depannya kalau sudah critical mass-nya sudah terbentuk, jadi jumlahnya sudah cukup untuk memenuhi syarat pembangunannya itu, jadi pembangunan berikutnya akan lebih cepat lagi. Saya melihatnya begitu. Jadi selama kita masih terbebani oleh batu bara, ya kita selama itulah masih sulit tuh untuk bekerja. Jadi contoh yang bisa saya gambarkan begini, Pak. Contoh di sektor transportasi kan kita banyak sekali sekarang Gojek yang ada di pinggir jalan itu. Nah, kalau Gojek itu sebenarnya memakai bahan bakar hidrogen yang di Cina tuh sebenarnya Gojek yang di Cina itu sudah memakai bahan bakar hidrogen. Dan itu sangat masif sekali. Kalau kita bisa melakukan komersialisasi pemakaian dari Gojek yang dari Mas Menteri itu, misalnya pakai Gojek yang pakai gas hidrogen, mungkin bilangnya bukan sebagai perusahaan saingannya Yamaha atau Honda gitu. Kalau Yamaha Honda disaingi, mereka pasti marah, ngamuk gitu. Tapi saya bilangnya mungkin perusahaannya Mas Menteri itu Gojeknya adalah untuk perusahaan delivery. Jadi perusahaan yang lain gitu. Kalau namanya izin usaha itu kan begitu, taktik itu jangan sama seperti saingan usahanya. Jadi dijatuhkan dia. Nah, saya bilang ini masa depan yang bagus sekali karena di perkotaan sekarang bukan hanya di Indonesia, Gojek itu sudah sampai Malaysia dan Filipina. Dan kalau misalnya semuanya diganti dengan jenis motor yang gas hidrogen tadi, yang punya mesin-mesin kecil dan tapi dia bisa ramah lingkungan, saya bilang itu kita bisa bergerak ke situ dan cepat untuk sektor transportasi masalah energinya. Dan terakhir sekali saya mungkin mungkin Indonesia dalam hal energi nuklir itu bisa beralih. Saya lihat di Cina itu dia sudah melupakan antara fission atau fusion dalam pembelahan atom. Tetapi mereka sudah pada tingkat level yang ke-6. Jadi reaktor nuklir ke-6 itu untuk apa? Dia sekarang tuh sudah berpikiran punya eksperimen untuk menjadikan matahari kedua di bumi ini. Itu saya bicara langsung aja. Itu udah matahari kedua, jadi bisa pada suhu yang 100.000 derajat Celcius dan waktunya mungkin waktu edarnya cuma kecil berapa detik, tapi akan diperlama dan kalau diperlama itu akan menjadi sebuah sumber listrik yang sustainable. Saya melihat ke depannya itu bisa untuk mungkin masih di Cina, tapi nanti kita harus cepat mengadaptasi dalam capaian teknologi yang demikian ini. Jadi sebenarnya kalau ditanya saya sebagai saintis, saya ditanya begitu, ya saya harus optimis lah melihat masa depan dalam hal teknologi itu. Apalagi kita orang teknologi, kita harus bicara sangat optimis bahwa apa yang kita hadapi masalah perubahan iklim ini kita hadapi secara bersama. Gitu. Dari bawah kanan. Masih jawabannya Pak Ervin. Ya, salam Pak Wendy, Pak Haji Andi, Eka. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Pak Edwin. Pak Edwin. Di mute dulu ya, semua yang lain ini yang nggak bicara. Oh, ya, Bapak itu udah hilang. Apa di kantor? Siapa yang nonton? Hilang. Kayaknya harus di mute cuma Pak, mute cuma. Kalau lagi di casing. Tadi yang disampaikan Pak Edwin itu sebetulnya juga sekali lagi sangat optimis ya. Hanya sekarang
saya itu melihat implementasinya itu kan membutuhkan sebuah afirmasi, ya, afirmasi kebijakan yang membuat ini masif, Pak. Dan itu kan katakanlah seperti Gojek tadi, dan saya sudah baca dari Pak Johan bahwa katakanlah Bajaj sudah memakai LPG, katakanlah begitu. Tapi kan masivitasnya itu bisa kemudian ditingkatkan ketika itu diafirmasi oleh kebijakan. Dan kebijakan untuk itu belum terjadi, Pak. Sehingga ini tuh bisa kemudian mundur. Seperti halnya juga di dalam proses pembangunan katakanlah panas bumi untuk melakukan proses pembangunan dan kemudian Rizal ya, mute. mengakselerate itu tidak menghadapi sebuah kesulitan karena tidak ada sebuah afirmasi atau kemudian insentif untuk melakukan itu semuanya. Gimana Pak Edwin itu? Sehingga kan ini di satu sisi memang optimis dalam perhitungannya, tetapi pada ranah operasinya kita menghadapi sebuah kenyataan yang barangkali juga menjadi kendala di dalam mengimplementasikan itu. Atau barangkali seperti itulah mengapa kemudian pemerintah sendiri ketika kemudian harus berangkat ke Glasgow itu ragu-ragu untuk menetapkan itu semuanya. Gimana Pak Edwin itu ya? Ya, saya bilang memang masalah ragu-ragu itu biasa, Pak. Jadi, tapi saya sebagai seorang saintis, saya nggak boleh menyatakan pesimis, meskipun pada dasarnya hati saya mengatakan iya, tapi ya saya kadang-kadang melihat realita politik di mana-mana gitu. Tetapi saya harus menyampaikan hal yang positif, yang optimistis. Jadi saya melihat ke depannya itu dengan kejadian-kejadian, misalnya contoh tadi saya gambarkan Parlemen Uni Eropa telah memaksa Indonesia untuk mengurangi kebakaran hutan dan bla 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 sebagainya gitu. Jadi ke depannya itu sudah lebih banyak lagi gitu. Contohnya seperti World Bank dan kemarin katanya negara G20 itu sudah menyatakan tidak akan lagi membiayai masalah-masalah eksplorasi fosil fuel. Mereka tidak akan lagi, mereka akan mengalihkan kepada renewable energy. Jadi kebijakan-kebijakan dunia sudah berubah itu akan mempengaruhi kita pada akhirnya. Jadi contohnya misalnya nanti mungkin kulkas atau TV yang punya efisiensi energi yang tipenya sudah sangat rendah sekali, misalnya F dan sebagainya, harus diganti yang tipe A dan B. Kayak kita beli bensin aja lah. Saya juga baru tahu beberapa hari lalu bahwa saya harus membeli Pertamax sebenarnya. Makanya kemarin filter bensin saya rusak. Jadi itu hal yang sebenarnya mempengaruhi hidup kita masing-masing dan kebijakan dan politik yang kita pegang. Dan saya lihat ke depannya karena perubahan iklim ini akan banyak lagi. Jadi akan banyak lagi dipengaruhi kebijakan pemerintah tuh bagaimana. Karena tekanan itu bukan hanya dari cara multilateral atau cara COP. COP itu satu jalan saja, tapi lebih banyak kebijakan-kebijakan yang lebih bilateral atau yang lebih pada negara Uni Eropa misalnya gitu dan sebagainya. Jadi saya melihatnya sangat optimis juga karena contohnya kebijakan yang ada di masyarakat nanti akan kebijakan yang lebih hemat energi, yang lebih cinta lingkungan dan memakai produk-produk yang lebih sustainable ke depannya. Jadi ini sudah tidak dapat dihindari lagi kebiasaan-kebiasaan gini. Jadi seperti kita pakai masker ini lama-lama orang jadi terbiasa karena kebiasaan yang sudah Jadi meskipun cara pemerintah sendiri juga susah dan berat pada awalnya, tapi lama-lama kan sudah terbiasa kita. Jadi saya melihatnya perubahan iklim ini sama seperti itu dan kelihatan ke depannya itu dari kebijakan-kebijakan pemerintah tadi, misalnya masalah energi batu bara dan masalah energi geotermal itu hanya kebijakan pemerintah. Nanti akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang akan dibatasi. Sekarang tuh sudah ada carbon tax dan macam-macam. Pemerintah saat ini saya lihat dari kabinet Sri Mulyani banyak sekali sekarang sudah mengusulkan carbon tax dan sebagainya. Jadi, nah ini udah ada movement-movement yang saya pikir sudah sangat positif sekali dan ini akan lebih banyak lagi kita akan lihat ke depannya gitu. Iya benar. Gitu Pak. Pak ini yang poinnya Pak Edwin ini sekali nih Pak Andi ya. Ya. Kalimatnya bahwa Pak Andi kan kebijakan menekan kita lihat bahwa kalau ada keinginan begini di kita selalu ada pihak-pihak yang
menyebabkan pemerintah itu tidak bisa sepenuhnya melakukan kebijakan itu. Adalah perhitungan karena faktor bisnis, karena faktor segala macam lah. Tetapi Pak Erwin benar, pada akhirnya kalau kita lama kurang untuk berubah sendiri, dari luar lah yang akan memaksa kita untuk berubah. Saya melihat gini aja, kita Indonesia kan katanya bilang bahwa kita akan berubah semuanya ke mobil listrik tahun berapa ya? 2040 atau 2050? Bagus. Tapi kan kita melihat itu mah hanya ngekor dari Jepang dan Eropa aja. Begitu Jepang udah nggak produksi mobil listrik, dia udah punya roadmap-nya. Kita kurang lebih ikutin di situ aja, paling beda 5 tahun lah. Sekarang udah nggak produksi ya, kita nggak produksi karena memang pabriknya mereka di sini begitu. Ini bukan karena kitanya hebat, tapi karena memang tekanan dari luar menyebabkan kita berubah. Seperti ingat ya zaman waktu itu ya Pak, waktu kita kulkas, AC kan kita masih Freon, akhirnya berubah juga. Nah ini Pak, saya beberapa waktu yang lalu bicara dengan kawan, tapi kawan orang bank ini katanya. Di internasional itu rupanya orang untuk investasi baru itu ya, itu sudah mempertimbangkan SEG ya, Social, Environment, sama Governance. Jadi bukan hanya kelayakan proyek dari sisi kelayakan proyek saja, tapi dilihat nanti dari sisi environment-nya gimana, dari sosialnya gimana, selain dari sisi governance-nya. Nah ini akibatnya menyebabkan antara lain ya, eksplorasi untuk fossil fuel itu menjadi lebih mahal karena ya itu tadi susah mendapatkan uang dari mereka. Kan keadaan seperti begitu Pak memaksa pelan-pelan harus berubah. Termasuk yang tadi Pak Edwin katakan, mungkin suatu ketika sekarang kan tadi pertanyaannya Pak Hamam gas bumi kita ya masih mahal ya, dianggap mahal lah ya, sehingga nggak menarik gitu, kalah dengan investasi di bukan hanya dengan energi fosil aja, tapi sampai energi baru terbarukan pun dia kalah dengan energi baru terbarukan yang lain. Padahal itu kan bagus, karena kalau kita lihat dari energi pembangkit listrik tenaga surya kan intermittennya tinggi ya, sementara kalau dari natural gas itu bagus untuk listrik juga. Nah ke depan kelihatannya kalau ini kita nggak berubah dalam tekanan dari luar juga, harapannya itu akan mempercepat perubahan itu. Gitu dia. Misalnya dia mau pinjam uang kan untuk investasi, untuk fossil fuel udah susah lagi, dia lari ke energi baru terbarukan. Seperti itu. Harapannya ya demikian. Silakan Pak. Itu ada Pak. Saya bisa menambah lagi Pak. Silakan. Menambah lagi. Jadi pengalaman saya tuh jalan-jalan ke negeri orang, saya lihat Cina itu kan dia membangun SPBU untuk listrik, mobil listrik itu udah bangun di mana-mana, di kota-kota kecil semuanya sudah bangun. Jadi seperti mereka mentransformasi digital mereka, Cina tuh agresif sekali dalam soal mobil listrik. Cuman saya ada satu negara yang saya sangat kagum itu, yaitu yang mungkin kita tidak pikir bersama, yaitu Jordania. Jordania waktu saya berkunjung ke sana itu, dia mobil-mobil Grab-nya itu, Grab car yang waktu itu pakai aplikasinya dulu Uber. Jadi saya pakai Uber, saya biasa kan saya pesan mobil, datang mobilnya, dan ternyata mobil di sana sudah pakai sudah hybrid, setengah dari setengah listrik dan setengah bensin. Jadi saya melihat negara yang nggak saya bayangkan seperti Jordania dan di tengah padang pasir begitu. Jadi saya bilang nanti akan berubah, dan kita akan berubah secara perlahan-lahan dan dari konsumennya dan akan menyesuaikan lah. Jadi saya bilang saya harus optimis, saya sebagai saintis harus optimis mengatakan ini karena saya melihat pertumbuhan di mana-mana. Jadi Pak Hamam nanti akan membangun SPB untuk listriknya itu untuk bukan hanya di kantor BPPT tapi di semua kota-kota besar di Indonesia, semua kabupaten dan sebagainya. Saya harus optimis mengatakan ini karena kita sebenarnya sudah telat sekali. Gitu Pak Wendy. Iya, optimis ya Pak. Bu Amita, silakan. Sama mau bicara. Di unmute.
Ya, artinya saya masih scatter ini melihat beberapa isu, terutama nanti kalau misalnya yang intinya begini deh Pak Edwin, saya ingin menanyakan bahwa kan ini semua di bawah koordinasi KLHK ya, dan di situ ada beberapa sektor yang memang sebenarnya masing-masing sektor juga sudah melakukan MRV, artinya yang kemudian diberikan kepada KLHK, kemudian nanti untuk disampaikan secara internasional, mungkin wakilnya Pak Edwin di sini. Dan memang saya juga tahu bahwa prioritas masih di kehutanan, kemudian nomor 2 di energi, ya energi. Nah, tapi beberapa ada di satu pertemuan bahwa masing-masing sektor juga sudah melaporkan apa yang sudah dicapai. Jadi saya memang optimis sih sebenarnya untuk mencapai itu kalau kita memang benar-benar melakukan secara bersamaan, karena juga kan KLHK sudah mempunyai dokumen itu LCCR, jadi Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience, dan itu sudah itu menjadi dokumen negara yang kita harus capai. Nah, memang disampaikan agak ambisius kalau misalnya kita mencapai net zero emission itu di 2050 sesuai Paris Agreement. Tetapi makanya di dokumen tersebut sebenarnya kita sangat-sangat membutuhkan bantuan dari luar negeri, karena kalau ada 3 skenario kan kalau nggak salah itu jadi kalau kita mendapatkan full target-target untuk mencapai net zero pada 2050 itu kita memerlukan banyak dana, artinya bantuan dari luar negeri. Nah, kalau kita business as usual, mungkin kita akan mencapainya 2070 lebih gitu. Dan memang ada juga yang strategi tengah yang kita bisa mencapainya 2060. Nah, yang saya nggak kurang mungkin bagaimana kita bisa mencapai dan mendapatkan bantuan untuk mencapai net zero emission itu pada 2050 gitu. Nah, kalau secara sektor bersama-sama, jadi saya ya dari sektor lingkungan, mungkin di emisi sampah kita menerapkan PLTSA itu cukup membantu untuk menurunkan, dan KLHK sudah mempunyai peraturan yang menetapkan 12 kota harus menerapkan PLTSA itu untuk menurunkan emisi dari sampah, dari limbah. Nah, yang ditanyakan bagaimana nih kita untuk mempercepat net zero emission dari yang business as usual di 2070 mungkin sampai 2050. Apa sih strategi kita untuk mendapatkan pendanaan tersebut? Saya kira itu, Pak Edwin. Terima kasih. Ya, baik, Bu Anissa tadi yang bicara pada sektor sampah yang jadi lingkungan. Iya. Jadi kalau saya melihat itu sebenarnya kan ada kewajiban dari negara maju itu, dan kita sendiri sebenarnya juga berharap masukan dari yang sektor mitigasi dari negara maju. Saya melihatnya bahwa perubahan iklim ini adalah masalah ada 2, karena ditekankan oleh Al Gore itu bahwa kita itu masalah pertama adalah populasi dan yang kedua adalah masalah teknologi. Nah, kenapa kita populasi? Jadi makin banyak orang, makin banyak kebutuhan itu wajar. Jadi makin banyak energi dan sebagainya. Makanya saya sangat optimis kita harus sebagai penggerak. Kita harus sebagai penggerak. Kenapa? Karena kita adalah jumlah populasi terbesar keempat di dunia. Jadi bukan main-main. Jadi apa yang diputuskan oleh Indonesia itu ada sebenarnya dapat menjadi acuan untuk negara-negara berkembang lainnya dan negara maju juga. Jadi sekarang tuh apa yang terjadi di India dan Cina tuh selalu diawasi orang-orang, dan mereka juga melirik Indonesia karena Indonesia sebagai negara populasi keempat di dunia. Dan lalu yang tadi saya bahas tadi adalah selain populasi adalah teknologi. Jadi kita kembali kepada teknologi, dan karena teknologi dianggap sebagai penyebabnya dari manusia itu menjadi memakai teknologi yang gampang-gampang dan menghasilkan mobilitas dan sebagainya, aktivitas lainnya untuk industri.
Jadi saya sebenarnya berpikir simpel aja. Jadi karena itu masalah dan itu pula sebagai solusinya. Kalau kita dapat menghandle teknologi dengan baik dan sebagainya, kita dapat menghandle juga permasalahan perubahan iklim ini. Jadi saya sebagai orang teknologi kembali lagi tadi bahwa sebenarnya solusi dari perubahan iklim ini adalah teknologi. Jadi contohnya kita sebenarnya sudah lama sekali mengimpikan ada ekualitas dari negara berkembang dan negara maju. Jadi kalau kita kasih sumber virus atau sebagainya, mereka ngasih vaksin nggak dijual tapi dibagi sama kita aja. Contohnya itu. Jadi negara maju itu saya sangat berharap masalah-masalah teknologi ini dapat menjadi solusi untuk negara berkembang. Kalau masalahnya mereka akan membutuhkan negara berkembang, kayak negara berkembang besar seperti Indonesia ini, kita mempunyai daya ungkit yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita menerapkan teknologi dari negara maju yang dapat menyerap karbon dengan cepat itu, mereka akan mau dan pasti mau bekerja sama kita. Jadi saya sangat yakin sekali. Jadi untuk kerjasama bilateral masalah teknologi ini dengan teknologi transfer dan sebagainya itu adalah masa depan kita. Jadi contohnya tadi yang saya sampaikan seperti carbon capture and storage, yang kayak contohnya tadi Bu Amin tadi menceritakan masalah sampah dan sebagainya. Saya rasa itu perlu sekali dikembangkan terus-menerus. Jadi sampah misalnya dari sapi ini dikumpulkan nanti jadi biogas, metanol dan sebagainya, itu menjadi energi dan sebagainya. Jadi kita melihat masa depan itu bagaimana kita memanfaatkan dari sumber kerjasama bilateral pada negara-negara maju itu dalam hal energi atau pengolahan sampah ini itu sebagai solusi masa depan. Saya rasa kita harus yakin. Karena apa? Karena kita adalah populasi terbesar di dunia. Jadi kita mempunyai bargaining position yang sangat tinggi sekali dan sangat tinggi sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah perubahan iklim ini. Jadi optimisme itu harus kita bangun dan kita pakai dalam hal negosiasi yang bilateral kepada negara-negara maju. Dan juga tadi misalnya contohnya saya tadi mengilustrasikan motor-motor Gojek dan juga misalnya masalah energi lainnya tadi, masalah energi laut atau panas bumi dan sebagainya, kita bisa mempercepat pencapaian critical mass dari sumber-sumber energi itu dengan bantuan negara lain, dan kita harus pede dan berani mengajukannya bahwa karena kita itu adalah populasi terbesar nomor 4 dunia, itu adalah modal kita untuk bernegosiasi. Jadi gitu Pak Lendi. Pak Edwin, kalau saya coba bahwa yang pertama kita optimisme dari tekanan dari kemajuan teknologi sekalipun kita mungkin kalau toh ada kemajuan teknologi dari luar yang kita akan harap dari dalam, itu kadang-kala kan tidak dengan gratis, kita mungkin harus ada kompensasinya. Satu. Tapi kita sebagai orang iptek ya kelihatannya di situ peran kita. Ya. Yang kedua adalah tekanan dari luar. Tekanan dari luar artinya dari masyarakat internasional. Kalau masyarakat internasional berubah, kita nggak berubah, nggak mungkin. Kita pasti tekan di situ. Karena ada beberapa hal yang kalau kita tidak ikuti, maka kita menjadi terasingkan, dan akibatnya itu seperti kita tadi Pak Edwin menyampaikan juga soal kelapa sawit. Di situ kan misalnya satu saya baca di Renewable Energy Directive keduanya Eropa itu salah satu mengatakan bahwa tolong di-mute ya yang lain ya. Ada mengatakan bahwa kalau biofuel yang boleh adalah yang bisa menurunkan emisi 50%, diukur dari sisi LCA-nya besar 50%. Bukan hanya 50%-nya itu saja, tapi kemudian ada pasal berikutnya bahwa itu tidak boleh dari negara-negara atau boleh diimpor dari negara-negara kalau satu, negara-negaranya sudah melaksanakan NDC. Nah, kedua, negara itu bukan berasal dari tanah yang nilai ILUC-nya besar. Nah, bagi kita ini nggak menyenangkan, tapi itulah bagian salah satu contoh tekanan dari luar ya tadi Pak Edwin katakan. Yang ketiga Pak, yang mungkin yang belum kita sentuh adalah sebenarnya kalau kita lihat itu terjadi di negara-negara Eropa adalah tekanan dari dalam negeri sendiri Pak. Jadi kalau di Eropa kan Bapak lihat dari masyarakatnya sendiri yang bilang bahwa
saya udah muak dengan energi kotor misalnya dari batubara dan lain-lain. Saya maunya yang begini, saya maunya ekonomi sirkuler, saya maunya begini. Nah kalau Pak Edwin lihat di Indonesia sendiri udah mulai ada nggak seperti begitu? Karena pada akhirnya tadi Bapak Edwin katakan kita populasinya keempat di dunia. Bayangkan kalau masyarakat kita semua juga berubah perlahan-lahan ke arah situ. Mungkin awareness dari kita kan baru dari awareness beginian ini, baru dari botol plastik. Tapi kan banyak hal yang sebenarnya lebih jauh lagi, apalagi generasi yang lebih muda ya, bisa membuat movement yang berarti dan menyumbang juga bagi arah ke situ. Gimana kalau Pak Edwin melihat? Saya nggak tahu di IPCC gituan itu dikorek juga enggak bahwa dari dalam kesadaran masyarakat. Ya mungkin Pak Wendy, jadi masalah itu local empowerment sama governance dan local knowledge atau wisdom itu juga sebenarnya juga dibahas oleh IPCC tidak terlalu banyak gitu. Jadi IPCC itu memberikan gambaran secara detail masalah perubahan iklim bagaimana. Jadi hanya memberi deskripsi untuk kebijakan pembuat pengambil keputusan. Jadi kita tuh menjadi deskripsi untuk policy maker gitu. Nah, nanti masalah kebijakannya itu diharapkan dari UNFCCC. Jadi mereka tuh diharapkan dari hasil sidang COP itu menghasilkan prescription for policy maker. Jadi IPCC adalah description apa yang terjadi dalam perubahan iklim itu apa saja, jadi memberi gambarannya tanpa memberi kebijakan polisinya. Nanti kebijakan polisinya dikeluarkan oleh sidang-sidang COP dari UNFCCC. Jadi pembagiannya begitu. Karena keduanya sangat dibutuhkan, baik deskripsinya saja dan preskripsinya. Preskripsinya itu dari yang UNFCCC tadi gitu. Jadi nanti akan saya bilang dari kebutuhannya saja atau gambarannya itu cukup untuk memberi kebijakan dari kalangan-kalangan yang non government, dari local government, dari empowerment, dari wisdom local knowledge itu bisa keluar sendiri. Jadi dari masyarakat yang tekanan dan sebagainya itu akan keluar juga itu nanti, dan kita harapkan demikian. Nah tapi kita hanya memberi IPCC hanya berhenti di situ karena kita memberi kajian dari hasil-hasil scientific research. Nah, contohnya juga mungkin agak mencengangkan di laporan yang kami kemarin kita menggambarkan apabila hutan Amazon kemampuannya sebagai paru-paru dunia itu menghilang. Nah itu digambarkan itu akibatnya kemana-mana gitu. Akibatnya kepada arus laut, akibatnya kepada kemarau di Afrika dan sebagainya. Jadi itu digambarkan begitu. Tapi gambaran itu tidak ada terjadi apabila hutan tropis di Indonesia menghilang kemampuan menyerap karbonnya. Tapi kalau ada gambaran mungkin sangat berbahaya sekali. Tapi saya rasa itu yang kemarin dikeluarkan oleh IPCC itu cukup masalah di hutan Amazon dan sebagainya gitu. Jadi itulah gambarannya. Jadi saya rasa bisa untuk menggerakkan dari elemen-elemen masyarakat, gara-gara gambaran itu akan menggerakkan masyarakat. Saya juga sudah mendengar dari berbagai pihak elemen masyarakat untuk semakin memperkuat lagi masalah perubahan iklim ini gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk penggerak dari masyarakat untuk masalah perubahan iklim. Itu Pak Wendy. Makasih Pak Edwin. Saya kalimat Pak Edwin tadi ini baru saya makin terbuka juga. Oh rupanya jadi IPCC memberikan deskripsi, kemudian preskripsinya dari UNFCCC. Jadi kalau dari Bapak yang menganalisa ya penyakitnya apa ini, tapi nanti UNFCCC yang kasih resep obatnya. Analoginya pas sekali. Pak Edwin, saya terima kasih bincang-bincang kita. Mungkin kalau ada kata akhir kan silakan. Kalau ada kata akhir atau pesan yang mau disampaikan, silakan.
Masih Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy, Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nggak ketemu Pak Edwin, dan terima kasih yang sudah disampaikan. Udah lama saya nggak ngikutin tentang climate change. Update yang disampaikan Pak Edwin saya kira refreshing ini saja gitu untuk saya. Terima kasih. Ada satu hal yang masih Indonesia yang prioritas kan yang dari divisinya pasti masih hutan ya Pak Edwin ya. Use chain tadi yang di ini sawit yang kita selalu diserang tentang sawit use chain. Tapi saya satu pertanyaannya, apakah ternyata kan hutan alam, hutan tropis diganti jadi hutan tanaman nggak boleh dibilang sawit itu. Nah, sebetulnya ada nggak sih Pak Edwin perhitungan itu bahwa itu hutan alamnya hilang, tapi kemudian tidak perlu lagi hutan yang baru yaitu sawit gitu. Itu ada penyerapan juga nggak, sehingga sebetulnya netnya nggak hanya hilangnya hutan saja, tapi juga ada tumbuhnya tanaman baru. Itu satu hal. Apakah kita pernah mengcounter hal-hal seperti itu? Mestinya iya ya. Yang kedua, masih di land use chain dan lain-lain. Tadi faktornya kan satu teknologi mungkin kita cukup bagus ya menurut kita. Menurut saya salah satu hal yang kita diserang dari dulu adalah tentang kebakaran hutan gitu ya, yang emisinya besar sekali. Dan sekarang terbukti bahwa bukan hanya kita negara berkembang yang nggak bisa memanage hutan kita, bahkan Amerika yang begitu ini hutannya terbakar, Amerika, Australia segala macam itu kan susah sekali ininya. Dan menurut saya kita cukup berhasil ya akhir-akhir ini teknologi hutan hujan buatannya BPPT dan sebagainya itu cukup bagus gitu ya, bisa mengatasi itu. Nah, problemnya adalah kita selalu hanya menginginkan teknologi. Tadi dikatakan juga Pak Edwin, satu mahal gitu. Kemudian kita kadang-kadang, saya nggak tahu, mungkin Pak Wendy atau siapa Pak Adi dan lain-lain, itu pengembangan teknologi hujan buatan itu kita dapat prioritas dukungan pendanaan sih di Indonesia itu Pak, saya kira kayaknya nggak terlalu didorong gitu ya. Harusnya itu didorong dari sisi teknologi untuk kan sektor hutan prioritas ya untuk climate change, dan Indonesia barangkali NDC-nya akan dari sana yang paling besar gitu. Jadi harusnya itu secara kebijakan itu harus didorong. Tapi ada satu hal lagi yang terkait dengan kebakaran hutan dan land use chain adalah masalah kelembagaan yang tadi Pak Wendy juga mengatakan governance. Intinya sebetulnya kan kalau kita bisa mencegah kebakaran hutan itu akan bisa kita minimalisir gitu ya. Dan untuk mencegah itu menurut saya investasinya akan jauh lebih murah, tapi memang agak rumit gitu karena masalahnya kelembagaan, menyangkut berbagai macam institusi gitu ya. Tapi contohnya misalkan misalkan Presiden Jokowi ngancam, atau kalau yang daerahnya kebakarannya besar atau gimana, Pangdamnya atau Kapoldanya dicopot gitu misalnya. Itu kan hanya satu instruksi yang akhirnya orang bekerja keras gitu ya. Mungkin juga bisa ditekankan pada bukan hanya Kapolda dan Pangdamnya, tetapi juga gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, atau yang lainnya gitu bisa ditekan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya pencegahan, relatif tidak mahal ya, bentuk kelembagaannya di bentuk yang seoptimal mungkin, tersebar dan masif gitu ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan gitu. Nah, tetapi yang saya lihat untuk hal-hal yang seperti itu kita itu tidak tertarik ya, karena barangkali saya nggak tahu investasinya nggak perlu terlalu besar, bukan suatu proyek yang besar lah gitu yang pakai di ini, tapi lebih pada governance sebetulnya, governance dan keinian kita gitu, ke seriusan kita untuk menangani itu. Murah tetapi harus serius gitu. Nah, itu barangkali tekanan-tekanan di situ, di governance, di yang lain-lain itu saya lihat kok dari dulu sampai sekarang
masih belum terlalu diprioritaskan gitu. Gimana Pak Edwin perkembangannya terakhir itu? Makasih. Oke, makasih Pak Edi. Ini kawan saya senior saya di Nagoya dulu waktu saya sekolah, dan teman keluarga saya juga. Apa kabarnya Pak Edi? Jadi tadi ada dua hal pertanyaan masalah kebakaran hutan. Kalau saya perhatikan memang IPCC juga menaruh perhatian khusus pada laporan ke-6 ini, karena kebakaran hutan itu terjadi di seluruh dunia. Jadi terakhir biasanya di Australia, di Yunani, di Amerika dan sebagainya. Sampai di daerah-daerah kutub itu juga terjadi, di daerah kutub utara bukan kutub selatan. Itu jadi ini ada masalah Fire Weather Index itu dibahas khusus untuk laporan ini. Jadi itu perhatiannya memang khusus sekali, dan kita tuh biasanya menggolongkan kebakaran hutan sebagai short-lived climate forcer. Jadi tekanan climate yang dalam risiko jangka pendek. Karena jangka panjang itu gas rumah kaca itu bisa bertahan di atmosfer sampai 1,5 abad hingga 2 abad. Jadi 200 tahun, 150 sampai 250 tahun. Nah, kalau yang kebakaran hutan itu katanya hanya dalam mingguan. Makanya saya sering kadang-kadang juga dalam sidang kebakaran hutan itu kita menghadapi ahli-ahli dari universitas, mereka mengatakan, ini kebakarannya sebentar saja, nanti habis itu baik aja. Baik apanya? Saya bilang kan masalahnya gambut itu tumbuh dalam skala 9.000 tahun secara rata-ratanya, dalam perhitungannya 9.000 tahun untuk membentuk lapisan humus yang kaya akan karbon ini dan sebagai batu bara muda. Nah itulah saya pertimbangkan ke gitu, dan kemampuan rusaknya sangat besar sekali gitu. Dan itu kita lihat masalah kebakaran hutan tadi juga Pak Edi sampaikan juga di pertanyaan kedua itu masalah governance. Tapi kalau boleh saya mengusulkan di sini sebenarnya kita tuh governance di tata kehidupan Indonesia itu agak beda. Jadi kita sebenarnya bersifat patriarkat. Jadi sebenarnya orang kita tuh sebenarnya menurut pada bukan atasannya, tapi pada orang yang dihormatinya. Saya mengambil contohnya begini, orang pemuka-pemuka adat dan pemuka agama itu akan dituruti oleh masyarakatnya. Jadi saya melihatnya memang kenyataannya Indonesia itu terkenal sebagai negara nomor 1 sebagai climate denier. Negara nomor 1 climate denier setelah Amerika dan Arab Saudi. Kita tuh nomor 1 Indonesia. Jadi masyarakat itu menganggap bahwa perubahan iklim itu ada takdir dan sebagainya. Jadi ngapain diribut-ributin lagi. Tetapi kalau saya melihatnya justru disitulah tantangannya. Jadi saya melihat kepentingannya kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk bergerak. Jadi jawaban terhadap governance yang dipertanyakan oleh Pak Edi tadi, saya memberi jawabannya itu adalah kita harus memakai komunitas-komunitas atau pemuka agama untuk menggerakkan orang-orang dalam masalah kebakaran hutan ini. Tapi saya melihat ke depannya masih optimis, karena ini ke depannya itu kita melihat nanti masyarakat akan sadar dengan sendirinya, seperti kita memakai masker ini. Lama-lama kita akan sadar dengan semestinya, karena tekanan dunia juga semakin kuat dan sebagainya. Dan itulah, jadi kalau sudah ada critical mass menggerakkan ke arah suatu arah dan kita mengikuti, jadi lama-lama kita akan kuat sendiri dengan pergerakan yang ada. Itu jawaban saya mungkin Pak Wendy. Iya, pada apa? Benar-benar Pak Edwin. Jadi kita sangat sangat taat kepada tokoh yang masyarakat, sangat patuh pada panutan. Artinya dilihat Pak Edwin juga selalu melihat dari sisi positifnya. Dari sisi positifnya artinya sebetulnya lebih mudah digerakkan ya kalau misalnya para tokohnya yang menjadi role model, si pemimpinnya menjadi role model itu berbuat ke arah kanan, maka lebih mudah membawa masyarakatnya ke arah kanan. Saya kira bahasan Pak Edwin sangat halus, tapi ini sebenarnya sangat mengena sekali gitu ya Pak ya. Benar, jadi panutan lah kelihatannya, panutan. Nah, Pak Edi, kalau soal yang tadi yang highlight mungkin saya ngerti sedikit soal Bapak saya. Jadi di perhitungan mereka ngitung Pak Edi, mereka ngitung. Jadi di
balance mereka hitunglah dari jumlah dari hutan primernya berapa, terus kemudian dijadikan apa namanya bukan hanya sawit tapi kebun lain lah yang monokultur dihitung, carbon sequestration berapa, itu semua dihitung. Nah, tapi hitungannya itu tetap menurut hitungan mereka yang kita harusnya kita counter dengan modal hitungan kita juga. Hitungan kita itu masih lebih banyak emisinya masih jauh lebih besar daripada penyerapannya yang bisa dilakukan oleh si. Mungkin saya bisa nambahkan itu Pak Wendy. Saya nambahkan dikit. Jadi memang hasil dari studi yang terakhir ini studi mengenai aerosol kebakaran hutan di Indonesia itu ternyata memang kita tuh emisi black carbon itu lebih sedikit daripada yang non black carbon. Itu artinya sebenarnya kebakaran hutan di Indonesia itu tidak memberi pemanasan, efek pemanasan terhadap perubahan iklim, malah memberikan efek cooling, mendinginkan perubahan iklim. Jadi sebenarnya hasil ini masih kami lagi tulis, nanti kami bahas. Ini sebenarnya berita gembira yang bagus juga. Dan sebenarnya dari hasil berapa studi di Kalimantan itu jumlah kelapa sawit atau yang terbakar itu sebenarnya kalau kita 1 hektar itu emisinya itu dapat diselesaikan dengan hutan yang masih ada pohon-pohonnya kelapa sawit itu sepertiga dibutuhkan. Jadi kita sepertiga cukup untuk lebih melakukan forestasi lagi. Jadi ibarat kalau deforestasi di Indonesia itu akan lebih cepat daripada kehancurannya. Jadi ini ada berita-berita baru tadi yang dipertanyakan oleh Pak Edi juga. Apakah kita sudah melakukan counter terhadap masalah-masalah kebakaran atau kelapa sawit ini? Jadi sebenarnya banyak itu ilmu begitu. Jadi tapi saya mengharapkan untuk para ahli-ahli yang dari universitas itu jangan menyia-nyiakan kebakaran di kelapa sawit ini, meskipun kita banyak keuntungannya saya sebutkan belakangan ini tadi. Tapi itu banyak penelitian-penelitian demikian. Karena saya juga passion saya adalah penelitian-penelitian masalah kebakaran hutan juga gitu. Mungkin gitu aja Pak Wendy. Iya, betul. Jadi kembali lagi memang masalah teknologi itu menjadi sangat penting baik bagi kita untuk melakukan upaya mitigasi yang lebih efisien barangkali ya. Terus kemudian cari energi baru terbarukannya juga. Terus kemudian juga adalah untuk mengcounter dengan perhitungan karena mereka biasanya mengklaim itu dengan satu argumen yang ya kalau dari sisi softwarenya sih bagus, tapi mungkin dari sisi asumsinya barangkali banyak yang mungkin bisa kita perdebatkan. Jadi kalau mereka punya hitungannya, kita juga harusnya punya hitungan yang membuktikan secara ilmiah bahwa itu tidak demikian. Jadi ya semua jadi kadang-kadang itu kadang-kadang dari perguruan tinggi juga. Ya mulai sekarang nggak bisa dihindari lagi lah bahwa yang namanya climate change itu bukan isunya orang-orang sektor lingkungan atau orang-orang sektor energi, tapi udah masuk ke semua sendi sektor tersebut. Itu yang mau kita juga menyadar ke semua pihak. Sekarang kan masih banyak pihak yang mengatakan itu bukan urusan sektor saya. Nah, sekarang memang sudah sangat lebih bagus karena Kementerian Keuangan dan Bappenas pun sudah mulai membuat beberapa instrumen yang terkait untuk berpihak lah kepada berbagai upaya menghentikan masalah perubahan iklim ini. Mestinya itu juga nanti menyebabkan sektor-sektor yang lain lebih bergerak. Pak Edwin, terima kasih sekali atas pembicaranya. Satu lagi pertanyaan. Gimana Pak? Pak Edwin, kan ya tadi karena Pak Wendy nyinggung tentang keuangan dan Bappenas tentang polisinya. Sekarang kan sudah ada di keuangan sudah bikin BLU BPLDH ya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup kalau nggak salah. Nah, untuk ke depan untuk Indonesia sesuai dengan NDC Indonesia, kira-kira prioritas pendanaan lingkungan hidup yang mana yang terkait dengan kehutanan yang seharusnya dijadikan prioritas? Terima kasih.
Ya kalau saya melihat itu masalah restorasi gambut dan deforestasi itu REDD deforestasi, lalu restorasi gambut dan moratorium gambut itu yang sama dengan Norwegia. Dan itu juga masalah nanti karena sektor kelautan masuk, jadi masalah restorasi bakau dan restorasi non bakau seperti rumput laut dan sebagainya. Jadi saya merasakan itu yang penting untuk dilakukan untuk sektor kehutanan. Tentu saja yang pertamanya adalah pengurangan dari kebakaran hutan itu sendiri. Tadi sudah banyak dibahas. Itu Pak Wendy. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih ya Pak Edwin. Pak Edi gitu ya Pak Edi. Kita bisa lanjutin lagi barangkali offline. Edwin, terima kasih, dan kita mungkin bisa akhiri diskusi kita malam ini. Pak, boleh saya tanya sedikit? Siapa ya? Ya. Saya Sofia Anita, dosen Universitas Riau. Silakan. Nah, terima kasih Pak Edwin, sangat menarik ya yang dibahas oleh Pak Edwin tadi. Saya juga sangat tertarik dengan kebakaran hutan. Kebetulan kan di Riau kan itu sering terjadi. Akhir-akhir ini aja setelah 2015 itu udah agak berkurang. Namun saya pernah membaca suatu artikel dan sangat tertarik menganalisis poliaromatik hidrokarbon. Karena salah satu senyawa, kebetulan saya senyawa kimianya itu benzoapirena, itu adalah karsinogenik. Jadi selama ini kan orang menganggap bahwa kalau kebakaran hutan identik atau related dengan ISPA. Tapi orang tidak pernah merelatifkan itu dengan kanker. Mungkin itu akan memberi pelajaran berharga bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih aware dan lebih takut dengan kebakaran hutan ini. Ya. Itu mungkin yang kedua, yang restorasi. Kebetulan kita di daerah pantai, kan selama ini orang selalu concern dengan mangrove. Padahal ada lapis kedua, yaitu nipah. Nipah itu sangat mas pertumbuhannya. Kenapa itu tidak dikelola dengan baik? Sehingga itu akan membantu mangrove untuk membatasi atau mengurangi erosi. Itu mungkin Pak Edwin. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih Bu Sofia. Jadi kalau saya sih sebenarnya dalam hal kebakaran hutan tadi bukan hanya masalah ISPA, ya infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Tetapi menurut saya itu benar yang disampaikan Ibu tadi, malah lebih parah lagi saya menyebutkan ini menyebabkan stunting itu daerah karena berisiko kanker yang seperti Ibu Sofia tadi katakan. Sebenarnya kalau kita menyangkutkan stunting, jadi udah isunya jadi nasional itu. Ini karena dianggapnya hanya masalah lingkungan lokal saja, masalah kecamatan atau kabupaten lagi, jadi tidak ada pertanggapan yang kurang memadai. Malah saya mengatakan mestinya diangkat isu stunting. Ini masalah retarded pada anak-anak dalam skala massal untuk generasi 1-2 generasi ke depan itu. Jadi kita harus menghentikan kebakaran hutan ini. Dan yang kedua tadi saya setuju sekali, mungkin dari Ibu mengangkat dari hutan bakau dan hutan nipah tadi. Jadi betul, jadi mohon lebih dibunyikan lagi untuk, jadi mungkin bukan hanya berlaku untuk daerah Riau, tapi mungkin daerah-daerah lain seperti Jambi dan Sumatera Selatan. Mungkin itu ya. Makasih Pak Wendy dan Bu Sofia. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Bu Sofia. Oke, ini sebenarnya menarik, makin lama makin menarik diskusinya lebih hidup dari kawan-kawan yang lain. Cuma saya nggak bisa dengar semuanya ini dari mana. Pak Edwin, terima kasih. Kita waktunya udah hampir 1,5 jam juga menyita waktu Pak Edwin. Mungkin nanti lain waktu kita mungkin bincang-bincang lagi Pak Edwin untuk masalah lingkungan ini. Terima kasih Pak Edwin. Kalau ada mau disampaikan lagi terakhir, silakan. Ya, jadi seperti Bapak sampaikan tadi, masalah perubahan iklim tidak hanya masalah
lingkungan atau masalah perkotaan sampah atau energi saja, tapi menyeluruh. Jadi kalau kita ingin menyediakan penghidupan lebih baik pada anak cucu kita, karena ini mempengaruhi kehidupan anak cucu kita pada akhirnya. Jadi memang masalahnya terlalu global dan besar sekali, dan kita bayangkan saja waktu kita lahir, dunia seperti apa yang kita alami waktu kita lahir, waktu kita jadi dunia seperti apa yang akan diterima oleh anak cucu kita waktu mereka lahir dan menjadi anak-anak. Itu kita kembalikan pada mereka, dan karena kita bukan mewarisi dunia ini, tapi kita meminjam dari hak-hak anak-anak kita, anak cucu kita. Gitu ya Pak Wendy. Terima kasih. Terima kasih Pak Edwin, yang terakhir ini sekali, bahwa sangat filosofis. Kita jadi bukan mewarisi, tapi kita meminjam ya. Kita mengutang hak generasi berikutnya yang sebetulnya yang kita pakai. Makanya kalau kita kembalikan itu jangan kita rusak gitu. Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih pada Pak Edwin, Bu Amita, Bu Sofia, Pak Edi Effendi, Pak Andi, dan Pak Saryan. Kita akhiri Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Pak, dan selamat malam. Terima kasih juga pada Pak Edwin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.